Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Ainullah Yuni dengan NIM A1B1211109. Ada pun rekan-rekan kelompok saya, yaitu ada Saya Nur Hatimah dengan NIM A1B12117 dan saya Zurufa Anissa dengan NIM A1B1211108. Nah, di sini saya sebagai moderator. Sebelumnya nih, kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi mengenai strategi pembelajaran ekspositori. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih sebelumnya apa itu strategi pembelajaran ekspositori? Nah, jika kalian belum mengetahuinya, di sini kami akan menjelaskannya. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasan dari kelompok kami mengenai strategi pembelajaran ekspositori. Hai guys, strategi pembelajaran itu penting loh. Ada banyak jenis-jenis strategi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran ekspositori. Untuk pengertiannya, strategi pembelajaran ekspositori ini adalah strategi pembelajaran yang lebih menitik beratkan penyampaian isi materi pembelajaran secara verbal dari seorang pengajar kepada sekelompok peserta didik, dengan tujuan agar peserta didik tersebut dapat menguasai materi pembelajaran secara maksimal dan efektif. Strategi ini menekankan pada materi secara lisan maupun tertulis sehingga siswa dapat dengan mudah menguasai materi secara optimal dengan bantuan buku teks, pengalaman sendiri, perpustakaan, dan lain sebagainya. Strategi pembelajaran ini merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Sebab demikian, dalam strategi ekspositori ini, guru memegang peranan yang sangat penting atau lebih dominan. Strategi pembelajaran ekspositori ini dilakukan secara metode ceramah, namun bukan berarti proses penyampaian materi ini tanpa tujuan pembelajaran. Baiklah guys, itu pengertian dari strategi pembelajaran ekspositori. Untuk tujuan dari pembelajaran ini ialah untuk peserta didik menguasai materi yang didapatkannya. Metode pembelajaran ini harus disesuaikan dengan peserta didik karena masing-masing peserta didik pasti memiliki kemampuan, bakat, dan minat yang tidak sama. Menurut Suyetno dalam Supriyatun 2013, untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah menggunakan strategi atau pengaplikasian pembelajaran yang seirama dan sesuai dengan kompetensi, tujuan dan kondisi pembelajaran yang akan dilangsungkan peserta didik. Nah guys, tadi kan udah dijelasin dengan rekan saya mengenai pengertian dan tujuan strategi pembelajaran ekspositori. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai keunggulan serta kelemahan dalam menggunakan strategi pembelajaran ekspositori ini. Lanjut disimak ya. Nah, strategi pembelajaran memiliki keunggulan dan kelemahan nih. Keunggulan strategi pembelajaran ekspositori, keguruan bisa mengontrol urutan materi pembelajaran. Jadi, guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dari bahan pembelajaran yang disampaikan. Keuntungan lain dari strategi ini bisa digunakan untuk jumlah siswa yang banyak dan ukuran kelas yang besar. Karena itu, sebelum strategi ini diterapkan, guru harus terlebih dahulu merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas. Hal ini sangat penting untuk dipahami agar bisa mengontrol efektivitas penggunaan strategi pembelajaran ekspositori ini. Nah, di sini ada juga nih kelemahan strategi pembelajaran ekspositori. Strategi ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa memiliki kemauan mendengar dan menyimak secara baik. Untuk siswa kurang memiliki kemampuan seperti itu, perlu menggunakan strategi pembelajaran yang lain. Strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu peserta didik, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat, dan bakat, serta juga perbedaan gaya belajar tiap peserta didik. Kelebihan strategi ini bergantung kepada guru seperti persiapan, pengetahuan, motivasi, rasa percaya diri, semangat,
berbagi kemampuan seperti kemampuan bertutur dan berkomunikasi, kemampuan mengelola kelas. Keberhasilan strategi ini bergantung kepada guru seperti persiapan, pengetahuan, motivasi, rasa percaya diri, semangat dan berbagi kemampuan seperti kemampuan bertutur dan berkomunikasi dan kemampuan mengelola kelas. Oleh karena itu, gaya komunikasi strategi pembelajaran sering terjadi satu arah, maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa sangat terbatas pula. Di samping itu, bisa mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan guru. Nah guys, tadi kan udah dijelasin nih dengan rekan kelompok saya mengenai keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran ekspositori ini. Dan sudah pasti memiliki keunggulan dan kelemahannya setiap strategi pembelajaran. Selanjutnya nih, kami akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penerapan atau pengaplikasian strategi pembelajaran ini. Lanjut ya, disimak. Strategi pembelajaran ini kan udah pasti memiliki langkah-langkah dalam penerapan dan pengaplikasiannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penerapan dan pengaplikasian strategi pembelajaran ekspositori. Adapun menurut Guru Singa dan Sibarani, yang pertama yaitu persiapan. Merupakan langkah pertama kunci dari strategi ini yang bertujuan membangkitkan motivasi dan minat belajar peserta didik, merangsang dan membangkitkan rasa ingin tahu, serta menciptakan suasana pembelajaran terbuka dan menyenangkan. Lalu yang kedua, penyajian atau proses merupakan rangka penyampaian materi pelajaran dari guru kepada peserta didik yang sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan tadi oleh guru. Lalu yang ketiga yaitu korelasi, merupakan hubungan antara materi pembelajaran dengan pengalaman peserta didik yang sudah dilaluinya atau dengan hal-hal lain. Lalu yang keempat, menyimpulkan atau merangkum tahapan untuk memahami inti dari materi yang telah dijelaskan. Yang kelima, mengaplikasikan atau menerapkan merupakan suatu hal yang sangat penting karena guru dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan materi, peserta didik, dan teknik yang biasa dilakukan. Nah, dari uraian materi tersebut dapat disimpulkan nih mengenai strategi pembelajaran ekspositori, bahwa secara umum tidak ada strategi pembelajaran yang dianggap lebih baik ataupun lebih bagus dibanding strategi pembelajaran yang lainnya. Baik tidaknya atau bagus tidaknya strategi pembelajaran bisa dilihat dan dinilai dari efektif atau tidaknya strategi itu digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Nah guys, tadi itu pemaparan terakhir dari kelompok kami mengenai strategi Pembelajaran ekspositori. Nah dari strategi pembelajaran ekspositori tadi, semoga teman-teman bisa memahami ya. Oh iya, maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi dari kelompok kami. oh ya sebelum itu juga di sini untuk memperluas wawasan serta menambah ilmu kita, kami membuka sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi di kelas ya langsung. Dadah guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.